Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya dalam pelatihan online e-guru, yaitu membuat laporan karya inovatif bidang seni. Pada pelatihan kita ini akan ada 5 pertemuan. Yang pertama, mengenal jenis karya inovatif bidang seni. Yang kedua, mengenal ketentuan publikasi karya inovatif bidang seni. Dan yang ketiga, membuat karya inovatif bidang seni sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Yang keempat, membuat laporan karya inovatifnya. Dan yang pertemuan terakhir itu adalah evaluasi. Jadi pertemuan kita malam hari ini hanya mengenal jenis-jenis karya inovatif yang merupakan karya seni. Sebenarnya karya inovatif itu apa? Jadi karya inovatif adalah hasil karya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pendidikan masyarakat dan juga masyarakat. Jadi karya inovatif sendiri itu secara umum ada 4 bagian. Yang pertama itu menemukan teknologi tepat guna. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, dan alat praktikum. Yang keempat, mengikuti pengembangan atau penyusunan standar pedoman penilaian soal dan sejenisnya. Jadi untuk pelatihan kita ini kita hanya akan fokus pada yang kedua, yaitu menemukan atau menciptakan karya seni. Jadi menemukan atau menciptakan karya seni itu adalah proses perefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk berupa gerak, seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata-kata yang mampu memberi makna tendensial, baik itu spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Jadi macam-macam karya. Jadi untuk karya seni itu tadi itu adalah hasil budaya manusia yang merefleksikan nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik. Jadi mengandung nilai keindahan dalam berbagai medium, bisa berupa gerak, bisa berupa rupa, bisa berupa bunyi, bisa berupa kata-kata yang bersifat transendental dan edukatif, baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan secara individu maupun kelompok. Jadi macam-macam jenis karya seni itu secara garis besar itu dibagi 6. Yang pertama, seni sastra, meliputi cerpen, puisi, naskah drama, naskah teater atau naskah film. Kemudian yang kedua, seni rupa, meliputi kriya logam, kayu, keramik, lukisan, patung, ukiran. Kemudian untuk yang desain komunikasi visual, bisa sampul buku, poster, brosur-brosur, baliho, fotografi, animasi, film, dan company profile. Kemudian yang keempat berupa seni musik atau seni suara, bisa berupa lagu atau aransemen musik. Seni busana bisa meliputi baju, rok, celana, dan lain sebagainya. Jadi seni pertunjukan meliputi teater, drama, seni sendera tari, musik ensemble, dan lain sebagainya. Jadi kalau biasanya kita sudah banyak tahu tentang karya seni, tapi kadang-kadang mungkin kita tidak tahu kalau itu merupakan suatu karya inovatif yang bisa kita jadikan untuk sebagai pengembangan diri kita. Jadi kita kadang sudah buat cerpen, sudah buat puisi, sudah buat sampul buku, poster banyak, tapi kita tidak tahu kalau itu bisa kita jadikan untuk naik pangkat. Jadi maka dari itu kita belajar ini supaya kita tahu, oh ini ternyata bisa dijadikan untuk mencari kredit poin, ketentuannya kita pelajari lagi.
Jadi untuk pengelompokan karya seni ini sendiri itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung tanpa harus membuat laporan penciptaan. Contohnya seni sastra yang terdiri dari novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama. Jadi seperti saya nih, saya sudah buat kumpulan cerpen. Jadi kalau ingin saya masukkan ke naik pangkat, tidak harus kita membuat laporan penciptaannya. Namun ada juga yang kelompok yang kedua, karya seni yang bukti fisiknya dapat disertakan langsung dengan menuliskan laporan penciptaan. Ya, seperti misalnya benda-benda souvenir. Bisa saja itu kita buat misalnya benda-benda souvenir, film animasi, desain grafis, sampul buku, poster, itu kan bisa kita cetak, kita lampirkan ke berkas kenaikan pangkat kita. Bisa juga kita foto, tapi kita harus melampirkan atau membuat laporan penciptaannya, yang nanti akan kita bahas di pertemuan keempat. Kemudian yang ketiga, karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat kita sertakan langsung dan harus menuliskan laporan penciptaannya, meliputi lukisan, patung, dan mungkin patungnya kita lampirkan untuk naik pangkat, ukiran, keramik dalam ukuran besar, baliho, kemudian busana, seni pertunjukan, ya, bisa teater, bisa tari, bisa sendera tari atau musik ensemble. Itu kan tidak mungkin kita sertakan bukti fisiknya. Bisa juga kita lampirkan dalam bentuk CD, tapi harus ada laporan pembuatannya atau laporan penciptaannya tadi. Itu saja Bapak Ibu pertemuan kita kali ini, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya dalam pelatihan online e-guru, yaitu membuat laporan karya inovatif bidang seni. Pada pelatihan kita ini akan ada 5 pertemuan. Yang pertama, mengenal jenis karya inovatif bidang seni. Yang kedua, mengenal ketentuan publikasi karya inovatif bidang seni. Dan yang ketiga, membuat karya inovatif bidang seni sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Yang keempat, membuat laporan karya inovatifnya. Dan yang pertemuan terakhir itu adalah evaluasi. Jadi pertemuan kita malam hari ini hanya mengenal jenis-jenis karya inovatif yang merupakan karya seni. Sebenarnya karya inovatif itu apa? Jadi karya inovatif adalah hasil karya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pendidikan, masyarakat, dan juga masyarakat. Jadi karya inovatif sendiri itu secara umum ada 4 bagian. Yang pertama itu menemukan teknologi tepat guna. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, dan alat praktikum. Yang keempat, mengikuti pengembangan atau penyusunan standar pedoman penilaian soal dan sejenisnya. Jadi untuk pelatihan kita ini kita hanya akan fokus pada yang kedua, yaitu menemukan atau menciptakan karya seni. Jadi menemukan atau menciptakan karya seni itu adalah proses perefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk berupa gerak, seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata-kata yang mampu memberi makna tendensial, baik itu spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Jadi macam-macam karya. Jadi untuk karya seni itu tadi itu adalah hasil budaya manusia yang merefleksikan nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik. Jadi mengandung nilai keindahan dalam berbagai medium,
bisa berupa gerak, bisa berupa rupa, bisa berupa bunyi, bisa berupa kata-kata yang bersifat transendental dan edukatif, baik spiritual maupun intelektual, bagi manusia dan kemanusiaan secara individu maupun kelompok. Jadi macam-macam jenis karya seni itu secara garis besar itu dibagi 6. Yang pertama seni sastra, meliputi cerpen, puisi, naskah drama, naskah teater atau naskah film. Kemudian yang kedua seni rupa, meliputi kriya logam, kayu, keramik, lukisan, patung, ukiran. Kemudian untuk yang desain komunikasi visual, bisa sampul buku, poster, brosur-brosur, baliho, fotografi, animasi, film, dan company profile. Kemudian yang keempat berupa seni musik atau seni suara, bisa berupa lagu atau aransemen musik. Seni busana bisa meliputi baju, rok, celana, dan lain sebagainya. Jadi seni pertunjukan meliputi teater, drama, seni sendera tari, musik ensemble, dan lain sebagainya. Jadi kalau biasanya kita sudah banyak tahu tentang karya seni, tapi kadang-kadang mungkin kita tidak tahu kalau itu merupakan suatu karya inovatif yang bisa kita jadikan untuk sebagai pengembangan diri kita. Jadi kita kadang sudah buat cerpen, sudah buat puisi, sudah buat sampul buku, poster banyak, tapi kita tidak tahu kalau itu bisa kita jadikan untuk naik pangkat. Jadi maka dari itu kita belajar ini supaya kita tahu, oh ini ternyata bisa dijadikan untuk mencari kredit poin, ketentuannya kita pelajari lagi. Jadi untuk pengelompokan karya seni ini sendiri itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung tanpa harus membuat laporan penciptaan. Contohnya seni sastra yang terdiri dari novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama. Jadi seperti saya nih, saya sudah buat kumpulan cerpen. Jadi kalau ingin saya masukkan ke naik pangkat, tidak harus kita membuat laporan penciptaannya. Namun ada juga yang kelompok yang kedua, karya seni yang bukti fisiknya dapat disertakan langsung dengan menuliskan laporan penciptaan. Ya, seperti misalnya benda-benda souvenir. Bisa saja itu kita buat misalnya benda-benda souvenir, film animasi, desain grafis, sampul buku, poster, itu kan bisa kita cetak, kita lampirkan ke berkas kenaikan pangkat kita. Bisa juga kita foto, tapi kita harus melampirkan atau membuat laporan penciptaannya, yang nanti akan kita bahas di pertemuan keempat. Kemudian yang ketiga, karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat kita sertakan langsung dan harus menuliskan laporan penciptaannya, meliputi lukisan, patung, dan mungkin patungnya kita lampirkan untuk naik pangkat, ukiran, keramik dalam ukuran besar, baliho, kemudian busana, seni pertunjukan, ya, bisa teater, bisa tari, bisa sendera tari atau musik ensemble. Itu kan tidak mungkin kita sertakan bukti fisiknya. Bisa juga kita lampirkan dalam bentuk CD, tapi harus ada laporan pembuatannya atau laporan penciptaannya tadi. Itu saja Bapak Ibu pertemuan kita kali ini, kurang lebih saya mohon